Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 139. Memang Mazmur ini yang dituliskan oleh Raja Daud mengungkapkan betapa Allah kita adalah pribadi yang maha tahu. Inilah yang membedakan antara pribadi manusia dengan pribadi Allah. Kalau Allah memang disebut sebagai Sang Maha Tahu, tetapi kalau manusia kebanyakan itu adalah sok tahu. Ya, oke. Tetapi kita akan belajar menjadi pribadi yang bukannya sok tahu, tetapi kita mau bergantung. Kita mau berharap penuh kepada pribadi Allah kita yang maha tahu. Dan baik Bapak Ibu terkasih, saya ingin kita semua membuka wawasan dan pemikiran kita agar kita semakin percaya mengenai penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2023, menyertai kita di tahun-tahun sebelumnya, 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, dan hari ini kalau sampai kita ada, pasti Tuhan masih punya rencana bagi setiap kita. Jangan khawatir dan tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Kita akan belajar bagaimana sih penyertaan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana caranya Tuhan akan menyertai kita di tahun 2024 ini. Ya, kita akan belajari yang pertama adalah di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Seperti inilah caranya Tuhan menyertai. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 sudah dapat semuanya? Oke, kita baca ya. Kita baca bergantian. Saya akan baca dari ayat pertama, Anda ayat yang kedua, lalu saya ayat ketiga dan seterusnya kita bergantian. Oke? Ayat pertama, saya bacakan untuk Anda. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, silakan. Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Penyertaan Allah di sepanjang tahun 2024 dan seterusnya itu berupa kemahatauannya. Karena Allah itu maha tahu. Katakan bersama-sama dengan saya, Allah maha tahu. 1, 2, 3. Allah maha tahu. Karena itu, kenapa kita masih khawatir? Kenapa Anda juga masih takut? Ada yang masih khawatir, ada yang masih takut, ada yang masih gelisah? Pastor, saya masih takut dengan masa depan saya. Saya masih takut soal pekerjaan saya. Mungkin Anda berkata, saya masih takut soal jodoh saya nanti. Saya masih takut soal pendidikan saya, nanti saya akan melanjutkan kemana. Saya masih takut soal keuntungan yang bisa saya raih, atau jangan-jangan justru saya akan mengalami kerugian. Saudara, baru saja kita membaca firman Tuhan. Allah menyelidiki dan mengenal setiap kita. Dia tahu jelas setiap pemikiran kita. Bahkan juga termasuk kekhawatiran kita, Tuhan pun juga tahu. Tuhan tahu segala situasi yang akan terjadi di sekitar kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi di sekeliling kita, kondisi perekonomian di negara kita. Tuhan tahu segala naik turunnya bursa saham. Tuhan tahu segala sesuatu. Cuma karena kita ini kan gak tahu, kita ini kurang tahu, atau apalagi kalau kita ini sok tahu, nah itu saudara-saudara, itulah yang kadang-kadang membuat kita bisa khawatir. Kita takut, kesehatanku sepanjang tahun ini bagaimana ya? Baru periksa kesehatan tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kok rapotnya banyak merahnya begitu? Anda sudah mulai merasa khawatir, tahun ini aku masih bisa nafas dengan lega enggak ya? Jangan-jangan harus memanggil ibadah untuk penghiburan. Oh, jangan sampai saudara. Ya, kita memang nggak tahu usia kita sampai kapan, tetapi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir sebab Allah maha tahu. Dia menyelidiki kita, dia memeriksa kita, entah kita lagi berdiri, kita berbaring, dia ada di dalam setiap langkah kehidupan kita.
Haruskah kita khawatir? Oh, dan firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Berkali-kali firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita demikian. Ayo kita mengawali 2024 ini tanpa kekhawatiran. Yang percaya katakan amin. Tanpa ketakutan. Apabila masih ada mungkin rasa khawatir, entah itu Anda khawatir akan kesehatan, keuangan, masa depan, studi, pasangan, dan apapun yang bisa Anda khawatirkan, Tuhan Yesus pun juga pernah ngomong bahwa kekhawatiranmu itu tidak menambah sehasta saja di dalam usia kehidupanmu. Gak perlu khawatir, gak terlalu overthinking, terlalu banyak pikiran. Aduh, nanti kalau kejadiannya begini bagaimana ya? Aduh, jangan-jangan teman saya gak kembalikan uang saya bagaimana ya? Aduh, jangan-jangan saya gak sanggup lunasi cicilan saya bagaimana ya? Gak usah takut yang seperti itu. Itu namanya terlalu overthinking. Berpikir yang terlalu berlebihan. Padahal belum tentu terjadi. Daripada kita memikirkan yang gak jelas, lebih baik kita merenungkan firman Tuhan. Gantikan setiap pikiran-pikiran yang membuat kita galau, pikiran yang membuat kita takut, pikiran yang membuat kita gelisah, curiga. Gantikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan janjinya ya dan amin. Tuhan juga tahu kok motivasi hati kita. Sekalipun mungkin di luar, ya di luarnya ini kelihatannya ucapan kita bisa baik, ucapan kita sopan, perbuatan kita mungkin jadi berkat bagi orang lain. Tetapi apakah benar motivasi hati kita sebaik penampilan luar kita? Kadang belum tentu ya Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu tampilan kita, dandanan kita bisa begitu menarik. Sikap kita begitu sopan. Ketemu dengan sesama rekan kita, shalom, apa kabar? Oh haleluya, happy new year, stronger gitu ya. Tetapi di luar sana, meso. Lain kan saudara-saudara ya. Ternyata motivasi kita berbeda. Kita kepingin disukai banyak orang ketika kita beribadah hari Minggu. Tetapi di hari yang lain kita tidak mencerminkan sikap kita yang bergantungkan harapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Beda kadang-kadang saudara-saudara. Tuhan Maha tahu. Lebih daripada kita mengetahui diri kita sendiri, Tuhan mengetahui kondisi kesehatanmu lebih daripada MRI, lebih daripada USG, ya, lebih daripada hasil check up kesehatan kita. Mungkin hari ini kita merasa bahwa aku gak perlu jaga makan, aku bisa makan apa saja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu segala peredaran darah, ya. Kecepatan picu jantung kita juga. Tuhan tahu kondisi ginjal kita. Tuhan tahu kondisi paru-paru kita. Sekalipun kita tuh masih sekarang merasa seger, kita tetap harus jaga. Kita juga harus berhikmat. Jangan sembarangan makan. Jangan sembarangan kita memasukkan segala yang enak-enak dalam tubuh kita. Ya kita harus menjaga, sekalipun Allah Maha tahu, kita juga harus bergantung kepada Dia. Ya. Tuhan juga tahu kok hati kita tuh motivasinya benar atau tidak. Kita punya maksud yang baik atau tidak. Karena itu ketika Anda, katakanlah kita nih dalam sama-sama komunitas pemuritan ya, di dalam CG. Tuhan tahu kalau motivasi Anda tuh kepengen bertumbuh benar-benar dalam CG, atau Anda hanya sekedar cari temen bisa sharing, atau Anda justru, mohon maaf ya, cari teman siapa ya yang bisa tolong saya. Siapa ya orang yang bisa saya cari pinjaman untuk saya ngutang sama dia di dalam lingkungan CG. Oh saudara-saudara, Tuhan Maha tahu. Ayolah, saat kita berada di dalam lingkungan kita, Allah yang Maha tahu itu menyelidiki hati kita, motivasi hati kita. Saat Anda bergabung di dalam komunitas Connect Group kita, mungkin teman kita gak tahu kebutuhan Anda seperti apa. Rekan CG Anda, pemimpin CG Anda gak tahu mungkin pergumulan Anda seperti apa. Tetapi Allah Maha tahu. Ya. Dan Anda juga gak perlu pakai motivasi, oh aku berdoa supaya kalau aku gabung di dalam Connect Group ini, aku dapat bantuan ini, aku dipinjemin uang sama dia dan sebagainya. Motivasinya gak benar saudara-saudara. Ayo kita perbarui motivasi kita. Saat kita beribadah di gereja, saat kita punya rekan-rekan pelayanan, saat kita bergabung dalam komunitas CG, motivasi kita, komitmen kita mesti benar. Yaitu untuk bertumbuh. Ku
Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Harusnya motivasi kita seperti itu. Mau bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan kepingin ditolong sama si ini, oh mumpung saya gabung dalam CG ini, mana tahu jodohku ada di situ. Ternyata di CG ini sudah gak ada yang cocok, pindah CG yang lain. Dengan alasan, aku gak cocok, di sana orang-orang yang gak baik, pindah ke sini, kayak lebih cakep. Ya kan? Karena motivasinya cari jodoh ternyata, bukan kepingin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus ya. Dan saudara-saudara, Allah itu maha tahu. Selain pasangan Anda dan selain dari bank Anda, ya, Tuhan juga paling mengetahui isi rekening Anda. Ya, Dia tahu kebutuhanmu lah ya. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu kesusahanmu, Tuhan tahu juga penderitaanmu, Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Bahkan tadi sebelum kita berucap, sebelum ada kata-kata yang keluar, bahkan sebelum kita mendoakannya di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, aku perlu, sebelum kita mengucapkan hal-hal yang kita perlu, Tuhan sudah tahu apa yang paling kita butuhkan. Ada sebuah kesaksian saudara-saudara, ada seorang gadis yang mau kuliah, ini kisah nyata, kejadian sekitar 20 tahunan lewat yang lalu. Dia bergumul karena kondisi keluarganya kurang mencukupi untuk membiayai anak gadis ini untuk kuliah. Bahkan dia juga sempat putus asa karena orang tuanya sempat berkata, wah tidak mencukupi untuk mengkuliahin kamu, Nik. Ya. Karena itu dia berdoa dan bahkan dia sampai nangis di hadapan Tuhan. Kok bisa kuliah, sedangkan aku, kondisi keluargaku gak mencukupi. Tetapi luar biasanya Allah yang maha tahu bisa berbicara kepada seorang bapak, kenalan dari keluarganya si gadis ini. Ternyata di sisi yang lain bapak ini mendapatkan suara dari Tuhan. Berkatilah si gadis ini, sangat spesifik. Bukan orang tuanya, bukan papanya, bukan mamanya, tetapi berkatilah si gadis ini, namanya ini. Ya, karena memang keluarga ini saling mengenal, tetapi kan sama-sama tidak tahu kebutuhannya itu seperti apa. Awalnya mungkin sempat diabaikan, jangan-jangan ini hanya imajinasi. Ya. Tetapi kemudian Tuhan berbicara lagi, kamu harus memberkati dan memberikan uang dengan nominal sekian kepada si gadis ini. Akhirnya karena bapak ini kan merasa gak tenang kan, karena dia merasa dapat tuntunan Tuhan seperti itu, akhirnya dia menyiapkan uang dengan nominal tertentu sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu dia datanglah kepada keluarga ini, ya, datanglah kepada mamanya si gadis ini, Cik, ya, saya mau memberikan berkat ini ya buat kamu, ya, tolong nih diberikan kepada si noni ini. Loh, mama juga bingung, buat apa kok, ya? Kok ngasih berkat, ya ini memang sudah suruhannya Tuhan, saya gak tahu kenapa, memang Tuhan itu yang sudah nyuruh saya, pokoknya tolong berikan ke noni ini ya. Ya sudah, kamsia ya kok, kamsia, kayaknya diberikanlah kepada si noni ini, dan ketika dibuka nominalnya cukup untuk pendaftaran biaya kuliah, sehingga akhirnya si noni ini bisa kuliah. Mungkin Anda berkata, Pastor Robert ini kayaknya cerita rada mengada-ngada, mana ada di zaman sekarang. Tuhan nyuruh orang lain untuk mendatangkan berkat bagi saya. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya si noni ini hanya tumbuh dewasa, lulus kuliah juga saudara-saudara. Akhirnya diterima juga untuk melayani, bekerja sepenuh waktu sebagai full timer di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Dan ketemu dengan saya, jadi pacar saya dan menikah dengan saya. Akhirnya punya 2 putri. Ada di depan sini saudara. Allah maha tahu, Dia mengerti kebutuhanmu. Sekalipun mungkin keluargamu atau dirimu tidak bisa mencukupkan kebutuhanmu. Allah tahu, Allah mengerti kebutuhanmu. Karena itu kenapa Anda khawatir? Berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, letakkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara engkau. Amin. Itu penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kalau kamu kasih tepuk tangan jangan nanggung-nanggung. Dimuliakanlah Tuhan. Ya. Bagaimana cara Allah bisa menyertai kita khususnya di sepanjang tahun 2024 ini, saudara-saudara? Yang kedua di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya, jangan sekali-kali Anda berusaha untuk escape
atau melarikan diri dari Tuhan, nggak bakal bisa. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, ayat yang ketujuh ini adalah pernyataan retoris, artinya ini pernyataan yang tidak perlu jawaban. Karena beneran sudah jelas ya kan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya nggak bakal bisa. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Artinya kita nggak bisa kemana-mana menghindari dari Tuhan, itu nggak bisa. Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudara, kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Sekeras apapun Anda berusaha mencoba untuk menghindari Tuhan, gak bakal bisa. Karena selain Maha Tahu, yang kedua, penyertaan Allah itu berupa kemahahadirannya. Dia selalu hadir. Katakan sama-sama dengan saya pada hitungan ketiga, Allah Maha Hadir. 1, 2, 3. Allah Maha Hadir. Dia selalu hadir di dalam kondisi apapun kehidupanmu. Ya. Dan kadang-kadang kita lupa dan kita kurang peka, kurang sensitif dengan kehadiran Tuhan. Saat kita senang, Tuhan hadir gak? Ya, kadang kita yang lupa kalau Tuhan hadir, ya Tuhan pasti hadir. Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi menikmati berkat Tuhan, yang kita rasa kehadirannya adalah berkatnya, pribadi Tuhannya, kadang kita lupakan. Kadang-kadang seperti itu ya manusia ya. Ketika kita lagi di puncak-puncaknya, bisa menikmati prestasi kita, menikmati bonus yang kita terima, menikmati berkat Tuhan, menikmati kelimpahan dari Tuhan. Ya memang Tuhan hadir. Karena itu jangan lupa kita bersyukur. Oh aku bersyukur ya Tuhan kalau aku bisa berada dalam kondisi puncak. Oh aku bersyukur Tuhan kalau aku di dalam kondisi kesehatanku yang paling maksimal. Itu pun Anda perlu bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir. Ketika kita tadi perjalanan dari rumah menuju ke gereja ini. Tuhan hadir enggak? Ya Tuhan hadir. Tuhan bukan cuma hadir sewaktu ibadah raya di tempat ini saja. Bahkan dari awal Anda keluar dari rumah, Tuhan hadir mengawal perjalanan kita. Karena itu, kalau Anda sadar Allah itu hadir di mana-mana, termasuk hadir menyertai perjalanan Anda dari rumah ke gereja. Ya, sempat ngomel enggak tadi di perjalanan? Ya, sempat marah-marah enggak? Sempat protes enggak? Ketika, waduh ini jalanan kok macet gitu ya. Sempat Anda mungkin, ada yang mau nyerempet saya, ada yang nyalip saya. Sempat marah-marah kayak gitu enggak? Atau bahkan, yang di depan setir, ada klakson keras-keras, ayo cepetan gitu ya. Entah Anda ngomong itu pada orang yang ada di rumah, ayo cepetan, entar lagi mau ke gereja, ibadahmu dimulai. Atau ada klakson keras-keras, ada yang nyebrangnya sembarangan begitu. Saudara-saudara, Tuhan Maha Tahu, Allah juga Maha Hadir. Dia hadir di dalam setiap kondisi kita. Memangnya kita menyiapkan ibadah, menyiapkan hati kita untuk beribadah waktu kita sudah sampai di sini apa? Sewaktu Anda dari rumah perjalanan, apakah Anda sudah menyiapkan hati? Karena Tuhan sudah hadir sebetulnya. Ayo, kita membangun kebiasaan yang baru ya di sepanjang 2024. Sebelum jam 10 pagi ini pun, Tuhan sudah hadir. Dan memang Tuhan Maha Hadir. Kalau Tuhan Maha Hadir, kok tega-teganya Anda datang beribadah itu lewat dari jam 10. Coba noleh sebelah kiri kanannya. Kukira itu bukan kamu. Iya kan? Tuhan itu Maha Hadir dan Dia tahu kalau sikat gigi Anda kelamaan. Mandinya kelamaan, ya. Pasang make up-nya kelamaan, ya. Mau bulu mata, bulu hidung, bulu ketiak dipasang semua, ya. Tuhan Maha Hadir, Dia tahu. Ketika Anda susah dibangunin, Tuhan tahu. Karena Dia hadir juga di sampingmu, di tempat tidurmu. Karena itu, ayo senggol sebelah kiri kanannya dan katakan, mulai minggu depan ya, jangan terlambat datang ibadah. Ya. Nanti disindir lagi sama Pak Pendetanya. Ya, kita punya kebiasaan yang lebih baik yuk.
Tuhan maha hadir. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Anda mau sembunyikan apa di hadapan Tuhan? Apa yang mau Anda sembunyikan? Nggak bisa. Anda mau menyembunyikan kejahatan Anda? Nggak bisa. Tuhan juga tetap maha tahu. Ya sekarang mungkin ada fitur ya. Ya kebanyakan seperti apa kalau kita pakai ATM ya. Mau kartu pakai PIN, handphone ada passwordnya dan sebagainya. Anda bisa sembunyikan mau PIN lah, mau password rahasia, kombinasi angka untuk brankas Anda. Tuhan maha tahu, Tuhan maha hadir. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, ayo kita menjaga hidup kita. Tuhan maha hadir, Tuhan tahu alasan kita tuh mau bikin alasan apa. Misalkan tadi ketemu sama Asyirnya, oh kok Anda terlambat ya datang ibadah? Ya dalam nama Yesus gak pernah ada Asyir yang ngomong kayak gitu. Percayalah, Anda tidak akan kembali ke gereja ini lagi kalau sampai Asyir yang ngomong, oh Ci, kok terlambat ya datang ibadah gitu ya. Dijamin minggu depan Anda pindah gereja langsung ya. Sekalipun ngomong, oh iya tadi macet. Padahal Allah maha hadir, sopo sing macet? Macetin nang omahmu kok. Alasan aja gitu. Ya, dia hadir. Dikala kita senang, juga dikala kita berduka. Di saat kita sukses, Tuhan hadir. Di saat kita gagal, di saat kita terpuruk, di saat kita jatuh, Tuhan maha hadir. Beda ya dengan teman-teman kita, beda dengan manusia. Di saat kita sukses, teman-teman kita maha hadir. Ya. Followers kita maha hadir, kepengen deket-deket sama kita, kepengen ikut ditraktir dan sebagainya. Tapi ketika kita pas lagi jatuh, ketika kita lagi gagal, ketika lagi terpuruk, ketika lagi bangkrut, teman-teman kita yang maha hadir sebelumnya kemana? Hilang sudah, hilang lenyap, gak tahu kemana. Itulah bedanya manusia dengan Tuhan, tetapi di dalam kondisi kejatuhan kita, Tuhan tetap maha hadir dan mau memeluk kita. Tuhan mau menuntun setiap kita. Ya. Perhatikan di sini ayat yang ke-10 ini sangat menarik, saudara-saudara. Dimanapun kita berada, saat kita mau sembunyi pun, ayat 10 berkata demikian, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Kemahahadirannya Tuhan itu berupa tuntunan tangan Tuhan. Memang kita gak bisa lihat tangannya Tuhan, tetapi tangan Tuhan menuntun kita dan perhatikan juga, dan tangan kananmu memegang aku. Posisi tangan kanan, ya, ini di dalam kepercayaan Ibrani kuno, orang-orang Yahudi, termasuk Daud yang menuliskan Mazmur ini, kata kanan, bahasa Ibraninya itu kan yamin ya. Dalam penghayatan Yahudi dipakai dalam mengungkapkan kanan itu artinya kebaikan, kekuatan, dan kemuliaan. Artinya waktu Tuhan menopang kita dengan tangannya, melindungi kita dengan tangan kanannya, menuntun kita pakai tangan yang baik, tangan yang mulia, tangan yang kuat. Artinya tangan yang diandalkan sama Tuhan itu dipakai untuk melindungi saya dan Anda. Ya, cobalah perhatikan kebudayaan kita ya, khususnya kebudayaan Asia. Saat kita pakai tangan kita. Ya, saya tidak ngomong ini pada yang kidal lalu merasa, aduh aku kidal pastor ya apa dan sebagainya. Enggak ya. Tidak ada masalah Anda mau pakai tangan kanan, tangan kiri. Cuma kita ngomong supaya Anda mengerti kenapa di ayat firman Tuhan ayat 10 ini digambarkan pakai tangan kanan. Artinya sesuai dengan yang kita tahu. Ya ini rata-rata kan kita pakai tangan kanan, tangan utama kita untuk bersalaman, untuk menulis, untuk mengerjakan segala sesuatu. Lebih dominan tangan mana? Tangan kanan. Demikian juga Tuhan. Untuk melindungi umatnya. Untuk melindungi saya dan Anda. Kehadirannya itu pakai tangan kanan. Itu artinya apa? Kita ini penting. Sedangkan tangan kiri kita, mohon maaf, biasanya dipakai untuk hal-hal yang kurang penting. Ya. Bahkan yang rada jorok kadang-kadang pakai yang kanan atau kiri? Kiri, ya kan? Tetapi Tuhan, kenapa dia pakai tangan kanannya untuk melindungi kita? Karena kita berharga di matanya. Karena kita penting di matanya. Dia menuntun kita dengan tangan kanannya. Dia melindungi saya dan Anda dengan tangan kanannya. Saudara-saudara, percayalah ada perlindungan Tuhan karena Dia maha hadir di setiap jalan Anda, di setiap langkah Anda, di setiap rencana Anda, kemanapun Anda pergi.
Tuhan melindungi sebab Dia maha hadir. Ya. Kesaksian lagi ini, saudara-saudara. Ini kejadiannya beberapa bulan yang lalu, memang kejadiannya baru tahun lalu ya. Tuhan melindungi keluarga kami. Saya, istri, dan kedua anak kami dalam perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumah, mengendarai mobil, saudara-saudara. Ya, karena kami menghindari jalan-jalan yang macet, kami melewati jalan alternatif yang ya biasanya lebih kecil gitu ya. Dan ternyata jalan itu lumayan agak rame, ya, tapi lebih mending daripada jalan besar yang lebih macet gitu ya. Ternyata agak lama kemudian dari salah satu lorong ada sepeda yang dikendarai anak kecil melaju begitu kencang dan akhirnya nabraklah ke bagian belakang sisi kiri mobil kami. Dan jeder gitu kan, ya namanya yang ngendarai sepeda itu kan anak kecil. Langsung dia mungkin kaget, ketakutan, langsung dia ngacir lari. Ya saya baru noleh begini aja, loh udah hilang ya kan. Ya begitulah ya di Wakanda. Itulah yang terjadi, itu sempat membuat jadi syok. Waduh ini gimana nih, ya mau turun juga gak nututi karena di belakang juga banyak kendaraan lain. Mau nyari anak itu udah gak sempet. Ya kami hanya bersyukur. Ya, anak-anak kami kan duduknya di belakang, dia juga merasa, loh ini ada yang nabrak mobil kita papi. Ya mau gimana lagi, ya udahlah kita relakan. Yang penting Tuhan melindungi kita dengan tangan kanannya sebab Dia maha hadir. Ya akhirnya sampailah kita ke rumah, baru di rumah kita periksa, ya lumayan ada penyoknya sedikit, gores begitu kan. Kita cuma ngelus-ngelus dada. Dan saya ya sebagai pribadi yang sok tahu, saya berkata kepada keluarga, tenang saja, masih dijamin asuransi. Kan begitu ya kan saudara? Ya, oke, akhirnya berapa hari kemudian kita lupakan kejadian itu sekalipun agak gores dan penyok sedikit, udahlah kita relakan. Yang penting nyawa kita selamat, kita terlindungi. Ya, dan nanti kita urus asuransinya menjelang asuransinya berakhir kan masih bisalah kita klaim gitu ya. Nah kemudian beberapa minggu berikutnya saya ada di rumah, anak-anak di sekolah, istri saya mau menjemput anak-anak saya pulang sekolah. Ya, kemudian keluarlah dari rumah, kemudian melewati satu jalan yang bukan jalan yang rata tetapi jalannya agak tanjakan. Sehingga ada kendaraan yang lain tuh mungkin manuvernya agak sulit ya. Dan kemudian jalanan itu agak macet. Nah kemudian dalam posisi yang lambat atau mungkin setengah berhenti, tiba-tiba istri saya yang lagi nyetir kan, dari sebelah sisi belakang kiri juga ada mobil yang mau keluar. Lalu karena dia mungkin panik atau mungkin kurang pengalaman nyetir, akhirnya mobil itu mundur dan kedobrak gitu kan. Istri saya kaget, gitu kan, lagi nyetir mobil kan kaget dan pas kena kepada bagian yang sebelumnya sudah penyok dan tergores. Ya istri saya berhenti sebentar lalu memandang, oh ternyata drivernya juga seorang wanita. Akhirnya turunlah istri saya lalu menemui pengendara mobilnya dan kaget karena kena pada bagian penyok yang sebelumnya sehingga penyoknya menjadi lebih besar. Ya lebih besar dong saudara. Dan akhirnya karena akhirnya janjian, oke nanti gimana kita atur, kita urus dan sebagainya. Sementara saya juga mikir, ya udahlah sekalian diklaim asuransinya biar gak rugi-rugi amat ya, daripada asuransinya 2 kali ya kan. Diklaim yang pertama gores lalu baru ketabrak. Saya mikir-mikir, ya memang Tuhan maha tahu, Tuhan maha pengatur, Tuhan maha perancang, Tuhan maha hadir juga. Dan Tuhan yang penting melindungi istri saya, melindungi anak-anak kami juga. Sehingga akhirnya ketika istri saya pulang ke rumah, ini gimana nih, harus segera kita urus. Tenang, kan ada asuransi. Hanya saya cek ke bagian pihak asuransi, kan kita ambil asuransi mobilnya itu 3 tahun. Ternyata, tahun pertama itu adalah asuransi all risk, semua risiko ditanggung. Nah kita ini sudah masuk tahun ketiga. Tahun kedua dan tahun ketiga itu hanyalah total loss only. Jadi kalau mobil bapak hilang, baru diganti. Lah mobilnya kan gak hilang, tapi penyok, berarti harus bayar sendiri. Akan tetapi, kita kan perlu minta pertanggungjawaban pada yang nabrak, bukan? Ya itulah hikmat yang Tuhan berikan. Hanya saya bertobat, ya Tuhan ternyata aku sok tahu. Saya pikir 3 tahun itu asuransinya all risk semua. Ternyata 2 tahun belakangan total loss only atau 80% hancur lebur. Ya kan nggak mungkin saya hancurin mobil saya sendiri. Akhirnya singkat cerita, kita ketemulah sama pihak yang nabrak, lalu dia ngomong, oh tenang saja, asuransi mobil kami yang nabrak mobil kalian itu ada asuransi yang ada perluasan sampai pihak ketiga. Hingga hanya beberapa hari ke depan, mungkin seminggu lah, dalam seminggu kita urus tanpa mengeluarkan biaya speser pun mobil kami mulus kembali. Puji nama Tuhan. Allah melindungi dengan
tangan kanannya yang kuat, yang penting nyawa kami selamat. Dan sekalipun mobilnya ketabrak, tidak ada biaya. Oke. Yang ketiga ya, kenapa sih Tuhan mau menyertai kita di sepanjang tahun 2024 ini? Baca bersama-sama ayat 13 sampai ayat yang ke-18 ya. Kita perlu merenungkan hal ini. Ini hal yang sangat indah, saudara-saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggangku itu ginjal maksudnya. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Anda tahu modelnya ginjal seperti apa, saudara? Ya kayak genggaman dua genggaman tangan begini ya, ada di belakang pinggang kita. Itu yang nenun siapa? Yang bikin siapa? Tuhan. Sehalus itulah Tuhan bisa menciptakannya, membentuknya dan menenun kita semua dalam kandungan ibuku. Biasanya tukang menenun itu menenunnya di mana? Ya di luar kan, posisi di meja, di luar, di pabrik kan begitu. Tetapi di dalam kandungan, tangan Tuhan bisa masuk menenun. Betapa dahsyat, betapa ajaibnya perbuatan Tuhan buat setiap kita. Bersyukur enggak? Bersyukur ya. Kalau Anda diberikan dua mata yang indah, Anda diberikan organ tubuh yang baik, mau seperti apa warna kulit Anda? Coba dilihat dulu ya. Enggak usah Anda bingung-bingung, aduh kulitku sedikit gelap. Pakai skincare, whitening dan sebagainya. Sudahlah, Tuhan menciptakanmu dengan warna seperti itu. Terimalah apa adanya, saudara-saudara. Anda sudah cukup ganteng, Anda sudah cukup cantik. Anda sudah diberikan kelebihan dengan talenta Anda semuanya. Semua satu paket dengan tubuh Anda. Tuhan yang membentuk buah pinggang menenun engkau di dalam rahim ibumu. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku pun tidak terlindung bagimu. Sekalipun Tuhan gak pakai alat ronsen, tulang kita kelihatan. Ya, mana yang sudah keropos, mana tulang yang kuat, ya, gigi bungsu kita masih bisa nongol lagi apa enggak, Tuhan tahu tanpa ronsen, saudara. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Sebelum kita keluar dari kandungan ibu, Tuhan sudah melihat kita. Cobalah kita pikirkan kayak begitu. Ya. Saya dan Anda aja, mungkin rata-rata kita yang sebagai orang tua. Apakah kita pernah melihat kita selagi bakal anak? Ya, paling banter itu oleh karena teknologi USG ya kan. Nah, kelihatan bentuknya. Tetapi Tuhan melihat melebihi teknologi USG, dia bisa melihat bentuknya seperti apa. Lah kita hanya melihatnya bentuknya mungkin kayak 3D, titik-titik, itu pun juga kayak gumpalan gak jelas kan seperti itu. Sekalipun sekarang ada USG-nya 3 dimensi, 4 dimensi, mau 5 dimensi dan sebagainya. Lebih jelas mata Tuhan yang memandang selagi kita masih bakal anak. Ketika embrio itu mengalami pembuahan, ketika mulai berkembang, Tuhan sudah melihat saya dan Anda. Bahkan ketika kita mungkin masih sekecil inilah di dalam rahim ibu, Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Nanti kalau Anda sudah jadi besar, jadi dewasa, sudah menikah dengan siapa, punya pekerjaan apa, profesinya apa, melayani sebagai apa, terpanggil jadi apa, ukuran sepatu Anda sekarang jadi berapa. Tuhan itu tahu ketika Anda mungkin masih sebiji ini, saudara-saudara. Tuhan tahu. Ya. Betapa indahnya ayat ini ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Oh, Tuhan mencatat semuanya. Tuhan ngerekam semua. Artinya Tuhan itu sudah punya rencana secara detail bagi setiap kehidupan kita. Tuhan tuh detail loh. Buah pinggang Tuhan yang ciptakan. Tubuh kita, Tuhan yang menenunnya. Rencana demi rencana, hari lepas hari Tuhan itu detail di dalam segala rancangannya. Karena itu gak perlu khawatir. Matamu melihat aku, selagi aku bakal anak, tertulis semuanya dalam kitabmu. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Hari esok kita pun sudah dirancangkan dalam agendanya Tuhan. Ayat yang ke-17. Dan bagiku
Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Mengapa sih Tuhan mau menyertai kita di sepanjang tahun ini hingga tahun-tahun ke depannya? Karena yang ketiga, Allah itu pencipta yang maha kuasa. Dia pencipta maha kuasa. Dia yang menciptakan saya dan Anda. Kenapa saya tuliskan dan saya simpulkan bahwa dia adalah pencipta maha kuasa? Kalau Allah hanya sekedar pencipta, maka dia akan membiarkan ciptaannya. Terserahlah ciptaannya mau ngapa-ngapain aja. Tetapi karena Allah adalah pencipta yang maha kuasa, dia juga yang sudah menentukan besok akan terjadi apa. Hari-hari ke depan akan ada apa yang engkau alami. Bulan depan akan apa ada lagi yang terjadi dalam kehidupanmu. Tahun ke depan engkau akan ketemu dengan siapa. Beberapa tahun lagi engkau akan tinggal di mana, engkau akan kerja apa dan sebagainya. Oh, Tuhan sudah merancangkannya karena dia bukan sekedar pencipta biasa. Tetapi dia adalah pencipta maha kuasa. Dia punya blueprint dalam kehidupanmu. Dia sudah punya cetak birunya, dia punya rancangannya, dia sudah punya konsepnya. Engkau harus jadi apa sesuai dengan panggilannya. Lalu pastor, caranya saya mencapai rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup saya itu bagaimana? Mengalir gitu aja kah? Ngeflow gitu aja kah? Tentu saja tidak. Anda harus berdoa. Anda harus tanya Tuhan, ayo kita mulai tahun 2024 ini dengan kita nanya Tuhan, Tuhan, aku hanyalah manusia terbatas, aku tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu aku mau bertanya sama Tuhan, tuntunanmu ke arah mana ya Tuhan di tahun 2024 ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, saya mengajak Anda untuk Anda mendoakan hal ini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayo kita alami tuntunan Tuhan. Tuntunlah aku di dalam jalan yang kekal. Kita minta tuntunan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita. Dan cara Tuhan menyertai kita adalah melalui kemahatauannya, kemahahadirannya, sebab dia adalah pencipta yang maha kuasa. Enggak perlu khawatir, enggak perlu gelisah, enggak perlu galau, serahkan semuanya pada Tuhan. Dia memegang hari esokmu, tidak perlu takut. Jangan pedulikan prediksi dari orang-orang yang mengatakan, oh 2024 akan suram, akan makin sulit dan sebagainya. Kita sudah lewat kok 2023. 2024 berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama firman-Nya. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia pencipta maha kuasa. Jalanku aman di dalamnya.